Belum resmi, Lukaku sudah bahas strategi raih Scudetto dengan Inzaghi. Romelu Lukaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi untuk membahas tentang strategi dan upaya Nerazzurri memenangkan gelar Scudetto pada musim depan. Sebagaimana dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa meski belum secara resmi kembali ke Inter, penyerang Belgia itu sudah sering bertukar pikiran dengan Simone Inzaghi. Fokus utama pembicaraan mereka adalah membahas tentang bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Inter dalam memenangkan kembali gelar Liga Italia Serie A pada musim kampanye 2022-23 mendatang. Seperti diketahui, sepeninggal Lukaku ke Chelsea, Inter gagal mempertahankan Scudetto pada musim 2021-22 kemarin. Romelu Lukaku merupakan salah satu sosok kunci kesuksesan Inter memenangkan Scudetto pada musim 2020-21 di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Lukaku bersikeras untuk dapat kembali berseragam Inter Milan dan berharap mendapat dukungan lagi dari para fans Nerazzurri yang sebelumnya sangat kecewa dengan kepergiannya pada musim panas lalu. Matteo Barzaghi, demi Skriniar, PSG tawarkan Hakimi plus uang tunai. Achraf Hakimi bisa kembali ke Inter Milan sebagai bagian dari kesepakatan transfer Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain di musim panas ini. Jurnalis sport Mediaset, Matteo Barzaghi meyakini bahwa ada kemungkinan Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan. Menurut Barzaghi, Paris Saint-Germain bisa menawarkan bek sayap asal Maroko itu plus uang tunai sebesar 40 juta euro kepada Nerazzurri demi mengamankan tanda tangan Milan Skriniar. Achraf Hakimi merupakan mantan pemain bintang Inter yang dijual ke Paris Saint-Germain pada musim panas tahun lalu untuk membantu mengatasi krisis keuangan klub. Namun, Hakimi menjalani musim yang kurang meyakinkan di musim debutnya bersama PSG. Selain itu, ia juga diketahui kurang bahagia di Paris dan ingin segera angkat kaki dari Parc des Princes. Zhang menyetujui biaya pinjaman Lukaku sebesar 10 juta euro. Presiden Inter Milan, Steven Zhang telah memberikan persetujuannya untuk memulangkan Romelu Lukaku ke Giuseppe Meazza dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 10 juta euro. Hal ini diklaim oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Zhang dengan senang hati siap membayar sebesar 10 juta euro ke Chelsea untuk biaya pinjaman Romelu Lukaku, dan kesepakatan dapat dikonfirmasi dalam waktu dekat. Pertemuan untuk merampungkan kesepakatan transfer dijadwalkan pada Senin, 20 Juni 2022, dan Lukaku akan melakukan tes medis bersama Inter beberapa hari kemudian. Lukaku akan menjadi perekrutan besar pertama Inter di jendela transfer musim panas 2022 ini dan akan memungkinkan klub untuk kemudian fokus pada kesepakatan Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Mkhitaryan akan jalani tes medis di Inter. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa gelandang internasional Armenia ini akan menjalani hari yang sibuk pada Selasa karena ia terlebih dahulu melakukan kunjungan ke rumah sakit humanitas untuk pemeriksaan medis, sebelum menuju markas Nerazzurri untuk menandatangani kontrak. Pemain berusia 33 tahun tersebut akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun senilai 4,5 juta euro per musim termasuk bonus. Salah satu alasan yang menentukan mengapa Mkhitaryan lebih memilih Inter ketimbang memperpanjang kontraknya di Roma adalah kesempatan untuk bermain di Liga Champions lagi, sebuah turnamen yang jarang dia ikuti. Pelatih Inter, Simone Inzaghi sangat antusias dengan kedatangannya karena ia bisa memainkan berbagai peran berbeda di lini tengah. Selain itu dia juga punya kualitas bagus ketika menyerang sekaligus mendikte tempo permainan. Mkhitaryan direkrut AS Roma dari Arsenal pada musim panas 2019, di mana awalnya sebagai pemain pinjaman tapi kepindahannya menjadi permanen setahun kemudian. Dalam kurun waktu 3 musim berseragam Roma, dia telah tampil sebanyak 117 pertandingan, di mana ia sukses mencetak 29 gol dan menyumbang 28 assist. Alexander Kolarov umumkan pensiun sebagai pemain bola.
Bek Inter Milan, Alexander Kolarov telah mengumumkan keputusannya untuk gantung sepatu alias pensiun sebagai pemain sepak bola. Kontrak pemain berusia 36 tahun itu bersama Inter juga segera berakhir di penghujung bulan Juni ini dan dia sudah memutuskan pensiun. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh kantor berita ANSA. Sekarang saya sudah diproyeksikan menuju kehidupan kedua saya di dunia sepak bola dan untuk alasan ini, segera setelah pengumuman dirilis, saya akan mendaftar di kursus kualifikasi, pertama sebagai scout dan kemudian sebagai direktur olahraga, di Centro Tecnico Federale di Coverciano, kata Kolarov. Dia telah memenangkan 11 penghargaan utama di sepanjang karirnya yang panjang, meski musim terakhirnya bersama Inter nyaris tidak mendapat menit bermain karena sudah jelas bahwa kehadirannya di lapangan tidak dibutuhkan lagi. Dia juga mengungkapkan kebahagiaannya dan bersyukur atas segala hal yang telah ia raih selama berkarir sebagai pemain sepak bola, termasuk 2 gelar Liga Primer, Scudetto, Piala FA, 2 Coppa Italia, dan masih banyak lagi. Inter berbicara dengan Paulo Dybala minggu depan. Seperti yang ada saat ini, Inter telah menawarkan kontrak 4 tahun yang akan membuat pemain Argentina itu mendapatkan 5,5 juta euro setahun serta bonus. Nerazzurri mengajukan tawaran ini meskipun Paulo Dybala meminta gaji yang sama dengan yang dibayarkan oleh Juventus, yaitu 6,5 juta euro per musim. Ini bisa menjadi pertemuan yang menentukan untuk melihat apakah pemain akan turun ke level Inter atau apakah klub perlu menaikkan tawaran mereka untuk memastikan dia tidak pergi ke tempat lain. Inter bersikeras tidak akan membiarkan Cesare Casadei pergi. Namanya telah banyak disebutkan dalam negosiasi dengan Torino untuk Gleison Bremer dan Inter perlu menemukan pemain untuk disertakan dalam kesepakatan itu untuk menutupi kesenjangan finansial antara kedua tim. Inter telah mengatakan bahwa Cesare Casadei hanya dapat bergabung dengan Granata dengan status pinjaman. Hal yang sama telah dikatakan kepada Chelsea dan Sassuolo. Pemain Italia itu telah dibandingkan oleh banyak orang dengan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio dalam cara dia bermain. Dia bisa bergabung dengan Cagliari dengan status pinjaman.